Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Kepada Ibu Fahma Rianti selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perpustakaan dan teman-teman kelas 5B yang saya banggakan dan saya cintai. Siang ini kami dari kelompok 5 Perpustakaan Umum akan membawakan presentasi materi yang mengangkat topik tentang perpustakaan umum dan penyandang disleksia. Untuk itu, materinya akan kami bawakan sebaik mungkin. Oke, dan materi yang pertama akan saya jelaskan sebagai introduction atau sebagai pengertiannya. Informasi itu sangat penting fungsinya bagi umat manusia tanpa memandang ras, agama, usia, kebangsaan, dan juga bahasa. Semua orang itu berhak mendapat informasi tanpa dibedakan, termasuk penyandang disabilitas seperti yang diungkapkan oleh UNESCO. Setiap kebutuhan umat manusia itu sama pentingnya, dan kebutuhan tersebut menjadi dasar perencanaan untuk memastikan bahwa semua orang mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh informasi. Ya, jurnal yang akan kami bahas berjudul Strategies for Meeting Information Need of People with Learning Disabilities or Dyslexia by Public Libraries in Nigeria, karya Dr. Abdur Razak Baba Abdurrahman, yang membahas tentang usulan kemungkinan strategi pemenuhan kebutuhan informasi dan penggunaan perpustakaan umum oleh penyandang disleksia. Nah, studi ini bertujuan untuk mencapai hal berikut. Yang pertama, menciptakan kesadaran kepada pustakawan di perpustakaan umum tentang orang dengan ketidakmampuan belajar atau disleksia. Yang kedua, mengidentifikasi kemungkinan hambatan yang dapat mempengaruhi penggunaan perpustakaan penderita disleksia. Yang ketiga, menetapkan bagaimana perpustakaan umum dapat meningkatkan layanan mereka agar penderita disleksia dapat menggunakan perpustakaan dengan mudah. Selanjutnya, pengertian disleksia adalah suatu kelainan dengan proses psikologi dasar yang melibatkan pemahaman dalam menggunakan bahasa, lisan, atau tulisan, yang dapat terwujud dalam ketidaksempurnaan kemampuan untuk mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau melakukan perhitungan matematis, termasuk kondisi seperti cacat persepsi, cedera otak, disfungsi otak minimal, disleksia, dan afesia perkembangan. Selanjutnya, materi akan dibahas oleh teman saya. Lalu ada jenis-jenis disleksia. Menurut Carlson pada tahun 1998, ada dua tipe utama sebagai jenis disleksia. Yang pertama ada developmental disleksia, yaitu disebabkan oleh anomali biologis, biasanya karena genetik. Lalu yang kedua ada acquired disleksia, disebabkan oleh trauma otak yang mungkin terjadi sebelum lahir atau nanti yang mengarah pada karakteristik perilaku. Lalu ada jenis ketidakmampuan lainnya, yaitu disleksia seperti kesulitan memproses bahasa, lalu diskalkulia yaitu kesulitan dengan matematika, ada disgrafia yaitu kesulitan dalam menulis, ada disproksia yaitu kesulitan keterampilan motorik halus, lalu ada gangguan proses suara yaitu kesulitan mendengar perbedaan antar suara, dan yang terakhir ada gangguan proses visual yaitu kesulitan dalam menafsirkan informasi visual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kebutuhan informasi bagi penderita disleksia atau pentingnya perpustakaan bagi penderita disleksia. Orang dengan kesulitan belajar atau yang biasa disebut disleksia membutuhkan informasi yang sama seperti orang lain di masyarakat. Tugas pustakawan adalah untuk mengemas informasi yang ada ke dalam format yang dapat diakses oleh para penderita disleksia. Selanjutnya adalah layanan perpustakaan untuk penderita disleksia. Perpustakaan umum terbuka untuk semua jenis pengguna tanpa memandang keterbatasan apapun dan harus dapat memenuhi kebutuhan mereka. Perpustakaan harus memastikan bahwa pengguna dengan penderita disleksia memiliki akses yang sama dengan pengguna lain. Perpustakaan dapat menyediakan layanan bagi individu penderita disleksia seperti yang pertama, periode peminjaman yang diperpanjang, 2. Dibebaskan dari denda keterlambatan, 3. Periode cadangan yang diperpanjang, 4. Kartu perpustakaan untuk proksi, 5. Buku melalui surat, 6. Layanan referensi melalui fax atau email, 7. Layanan pengiriman ke rumah, 8. Akses opak jarak jauh, 9. Akses elektronik jarak jauh ke sumber perpustakaan,
10 sukarelawan pembaca di perpustakaan dan layanan membaca radio. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai koleksi perpustakaan. Koleksi perpustakaan harus dapat diakses oleh semua kalangan termaksud penyandang disleksia. Bahan pustaka harus tersedia bagi penyandang disleksia dalam berbagai format dan akomodasi. Nah, yang dimaksud dengan akomodasi di sini yaitu mencakup teknologi pendukung, perangkat tambahan, dan bantuan fisik. Nah, perpustakaan umum juga dapat dilengkapi dengan kesehatan medis dan informasi kesehatan mental. Namun hal tersebut diharapkan tidak mengubah layanan perpustakaan secara mendasar dan tidak menjadi beban yang tidak semestinya bagi perpustakaan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai sifat layanan informasi. Di perpustakaan umum, khususnya di negara Nigeria, membagi sifat layanan informasi menjadi 3 kelompok, yakni yang pertama yaitu kelompok pasif, yaitu pelayanan yang menunjukkan sedikit atau tidak ada perhatian kepada pengguna. Yang kedua yaitu kelompok reaktif, yaitu pelayanan yang hanya dilakukan ketika pengguna datang meminta informasi atau bantuan. Dan yang terakhir yaitu kelompok proaktif, di mana pustakawan meneliti kebutuhan informasi pengguna dan mengemasnya agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Namun di Nigeria sendiri, banyak pustakawan yang termasuk dalam kelompok pertama dan kedua dalam memberikan pelayanan. Karena sedikit sekali yang masuk ke dalam kelompok ketiga, yaitu kelompok proaktif dalam memberikan layanan kepada pemustaka khususnya penyandang disleksia ini gitu. Jadi hal tersebut memunculkan masih minimnya informasi mengenai penyandang disleksia ini. Selain tadi ada sifat layanan informasi, ada juga tantangan penyediaan layanan informasi penyandang disleksia oleh perpustakaan umum. Yang pertama yaitu pendanaan, yang kedua kurangnya kesadaran teknologi yang tersedia, yang ketiga kurangnya SDM yang memadai, dan yang keempat kurangnya koleksi perpustakaan yang sesuai. Nah, hal-hal tersebut nih yang menjadi masalah yang seringkali membuat perpustakaan tidak menyediakan layanan khusus yang mendorong penyandang disleksia untuk menggunakan perpustakaan. Ya, berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh perpustakaan umum dalam menyediakan layanan khusus bagi masyarakat penyandang disleksia. Di sini ada 3 poin penting yang diangkat dalam jurnal ini. Yang pertama itu perihal kompetensi pustakawan, di mana tenaga perpustakaan harus memenuhi kualifikasi yang sesuai dan dinilai mampu untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada pemustaka disleksia. Yang kedua itu adalah perihal anggaran. Anggaran dana harus dialokasikan dengan baik agar memungkinkan tersedianya fasilitas dan sumber informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka disleksia, baik dalam bentuk tercetak maupun bentuk elektronik. Yang ketiga itu adalah perpustakaan tentunya harus melakukan promosi layanan khusus bagi penyandang disleksia agar masyarakat mengetahui akan adanya layanan tersebut dan menjadi sadar bahwa semua orang memiliki akses yang sama untuk mendapatkan informasi. Ya, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Untuk Azalia Adin, dipersilakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau misalkan teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui WhatsApp group yang sedang berjalan saat ini. Kami dari kelompok 5 mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan dari presentasi kami ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.